Bahkan sejak keduanya belum menikah, hingga kini para Leslar lovers selalu setia memberikan dukungan. Hal itu pun begitu terasa saat baru-baru ini mereka berbuka puasa bersama. Beralih dari berita viral terkait bencana alam, mulai dari gempa, tsunami, dan juga hujan deras yang membuat sejumlah jalan di ibu kota banjir. Maka inilah kumpulan berita viral artis di sosial media yang jadi sorotan. Mulai dari Mandala Abadi Soji yang alami kecelakaan di jalan tol sehingga batal pulang kampung, hingga Nia Ramadhani yang rayakan 14 tahun pernikahan bersama suaminya dengan liburan ke Jepang. Mandala Abadi Soji alami kecelakaan lalu lintas di jalan tol sampai mobilnya ringsek dan batal mudik. Kabar memprihatinkan datang dari presenter Mandala Abadi Soji. Ya, Mandala beserta sang istri, Marida Denova dan anak-anaknya mengalami kecelakaan lalu lintas di salah satu ruas jalan tol di Jakarta beberapa hari lalu. Akibatnya, mobil miliknya hancur di bagian samping lantaran menabrak mobil box di depannya yang berhenti mendadak dan mundur. Kabar kecelakaan ini pertama kali dibagikan oleh Marida Denova melalui unggahan di Instagram pribadinya. Lantas, bagaimana kronologis kecelakaan tersebut? Dan benarkah akibat kecelakaan yang dialami, Mandala dan keluarga urung pulang kampung ke Kudus, Jawa Tengah guna merayakan Lebaran bersama keluarga besarnya? Kejadiannya itu sebenarnya sebelumnya kita memang udah aktivitas padat banget. Ya, dari hari sebelumnya aktivitas padat banget dari Demak terus balik ke Jakarta kemudian harus ke Bogor, ada MC lagi, terus balik lagi ke jemput anak ya. Terus kemudian buka puasa. Nah, pas buka puasa ini yang benar-benar kayaknya udah ngantuk, udah lelah dan buru-buru, namanya orang mau buka kan buru-buru semuanya, mobil juga pada kenceng-kenceng semuanya kan, kita juga berlomba-lomba ngejar untuk buka puasa. Nah, cuman pas kita lengah sedikit itu ada mobil truk ya kan, jadi bunda lagi tidur, ada kakak Zara di belakang ya kan, ada mobil truk box itu kan. Itu tiba-tiba dia ngerem mendadak dan mundur. Tahu sendiri truk itu kan gede, ya kan, boxnya dari besi semuanya, ya. Kalau kita brek itu kan pasti kaca kena, mesin kena, bisa penyok kan. Naudzubillah min zalik ya kan. Tapi alhamdulillah Allah masih lindungin kita, langsung refleks banting ke kanan, yang kena pinggir sebelah kiri. Jadi hancur semua lampu, prak gitu kan, terus spakbor kena ya kan, kap kena, kaca sebelah kiri kena, ya begitu nabrak itu kenceng banget, syok. Aku ngelihat istri aku, alhamdulillah ngelihat nggak apa-apa, dia bangun kaget. Terus kakak Zara, anak aku di belakang, itu yang aku lihat nangis dia, ayah ada kaget dia nangis karena ketakutan, kenceng banget bunyinya. Ya kan, shock, aku juga kaget karena seperti yang kejadiannya cepet banget seperti itu, nggak nyangka juga. Langsung aku ngelihat kanan kiri aman, alhamdulillah ya kan. Baru kemudian aku turun tuh ngelihat mobil, begitu lihat mobil udah nggak kayak mobil. Iya kan, kita tadi setiap tahun itu biasanya pulang kampung. Kudus, terus kalau pulang ke Kudus tuh bawa makanan, udah disiapin, semua udah disiapin Mbak. Tapi ya lagi-lagi Allah lagi kasih ujian ya lagi kasih ujian.
Heboh, Luna Maya curhat tentang beratnya jadi pengusaha jujur dan taat aturan. Luna Maya memantik heboh di sosial media karena tiba-tiba saja curhat soal beratnya menjadi pengusaha karena banyak godaannya. Tidak hanya itu, kekasih Maxime Bouttier ini juga menyoal tentang beratnya menjadi pengusaha jujur dan taat aturan. Sontak, netizen pun menyangkut pautkan curhatan Luna Maya itu dengan kasus korupsi yang menjerat suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, yang sampai menyebabkan kerugian negara sebesar 271 triliun. Benarkah? Harus dong, kan kalau orang tambah ke depan harus, menurut saya harus tangganya tuh naik. Walaupun ada naik turun, tapi kalau bisa bangkit harus naik. Walaupun langkahnya kecil-kecil tapi lurus, naik dikit, lurus, naik dulu. Jangan lurus, turun, itu nggak bagus tuh. Saya alhamdulillah dikasih Tuhan tuh rezekinya luar biasa. Mungkin tidak seperti artis-artis yang lain yang uangnya banyak karena tiap hari masih bekerja. Tapi saya dikasih kebahagiaan yang luar biasa. Aku berpikir tuh aku bekerja karena aku suka bekerja. Aku bisa terkenal gini ya karena buah dari hasil kerja keras aja sih. Jadi aku anggap itu bonus. Liburan ke Jepang rayakan anniversary, Nia Ramadhani sampai turun ke dapur masak untuk anak-anaknya. Tepat di tanggal 1 April 2024 kemarin, usia pernikahan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri telah menjejak 14 tahun. Dan guna merayakan anniversary pernikahan mereka, Nia dan Ardi memboyong ketiga buah hatinya, Mikaela, Mainaka, dan Magika liburan ke Jepang. Selama berada di negara matahari terbit, Nia dan Ardi tidak melewatkan kesempatan untuk mengajak ketiga buah hati mereka bermain ski. Dan yang menggeliti, Nia yang nyaris tidak pernah turun ke dapur, justru saat di Jepang berusaha memasak untuk ketiga buah hatinya. Tapi bukan Nia Ramadhani namanya jika tidak memantik drama dalam soal urusan dapur. Ya, kali ini Nia justru kebingungan saat kornet beku yang dimasaknya ternyata tidak juga mencair. Ya namanya juga jarang dengerin yang oke, ya udah deh, berarti gimana plannya? Bisa juga kan masakan, Bu? Bisa, tapi kok ini nggak cair-cair. Aku masak sendiri nih kornetnya. Mungkin kalau misalkan kalau keluar negeri ya nunggu bapaknya lagi libur, bisa libur kantor gitu terus jadi kan dianya juga perlu refreshing gitu. Kalau kita sih yang nggak ada keperluan untuk kantor kan bisa tiap hari masih bisa pergi-pergi gitu. Kalau misalkan lagi liburan itu sebenar-benar sama keluarga aja, pokoknya dari bangun sampai tidur lagi itu sama-sama terus gitu. Kedekatan Lesti Kejora Rizky Bilar dengan para fans tak lekang oleh waktu. Lesti Kejora dan Rizky Bilar merupakan pasangan yang memiliki kedekatan spesial dengan para penggemarnya. Bahkan sejak keduanya belum menikah, hingga kini para Leslar lovers selalu setia memberikan dukungan. Hal itu pun begitu terasa saat baru-baru ini mereka berbuka puasa bersama. Karena jadwal yang cukup padat, akhirnya para fans datang ke lokasi syuting Aku Mencintaimu Karena Allah yang tayang setiap hari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Lesti dan Bilar pun memberikan sambutan hangat. Selama momen pertemuan,
mereka tampak begitu dekat dengan para fans seolah tak berjarak. Membicarakan berbagai macam hal, termasuk sinetron terbaru Lesti dan Bilar yang membuat gregetan. Gimana kabarnya? Selamat berbuka. Jadi kalian adalah yang suka emosi sama yang komen beruntung nggak? Mereka semua. Dari mana aja? Sudah lebih tayang. Depok. Jatinegara. Heran. Pemilik akunnya ada yang saya kenal nggak? Nggak pernah kelar. Baju MLB. Sini dong. Baru beli ini. Memaknai bulan puasa itu kan dimana kita punya kesempatan yang besar untuk grinding pahala atau amal sebanyak mungkin kan. Jadi ketika kita menahan lapar, menahan haus ketika kita sedang bekerja itu insya Allah ya pahalanya bisa berlipat ganda lah di mata Allah gitu. Amin gitu sih harapannya. Dan mudah-mudahan dan senangnya juga kita bisa berpuasa bareng sama keluarga. Anak Ashanti dan keluarga berangkat umroh dan akan berlebaran di Tanah Suci. Sukacita menyelimuti hati Ashanti dan Anang Hermansyah karena di penghujung bulan Ramadan ini mereka akan mengajak keluarga tercinta untuk menjalankan ibadah umroh. Tak hanya itu, mereka bahkan berencana untuk merayakan hari Lebaran di Tanah Suci. Karena itulah, Ashanti dibantu para asistennya mempersiapkan berbagai keperluan, mulai dari busana, obat-obatan, hingga barang-barang lainnya. Tak ketinggalan, Ashanti juga membawa beras, kue kering, dan makanan khas Indonesia lainnya untuk mengobati rindu saat hari raya tiba. Dan tadi malam, tim silet pun mengikuti keluarga Asiks ini sampai ke bandara. Lantas, seperti apa antusiasnya? Di packing biasa lah ya, tetap bawa makanan Indonesia. Karena kalau di sana tuh suka takut pada lapar, terus berasnya kan di sana kesukaan aku yang panjang-panjang sama Mas Ana. Sedangkan Abang, Arsi, Arsya, terus Jiel lebih suka yang beras panjang. Abang, Arsi, Arsya, Amina tuh sukanya beras Indonesia. Kita bawa buat jaga-jaga aja. Karena besok udah berangkat, jadi doain semoga semuanya bisa lancar. Amin. Cantik banget. Better munduran di sini di jalan Pak. Adi mana Adi? Iya Kak. Ya alhamdulillah kita akhirnya ini pertama kali di bulan Ramadan kita satu keluarga akan berangkat hari 10 terakhir akan ada di Mekah Madinah. Jadi hari rayanya kita di Madinah. Ini nanti 5 hari sebelum hari raya kita di Mekah. Dari dulu pengen banget ngerasain Lebaran di Tanah Suci gitu kan. Terus ya kayaknya bakalan, karena kan kita harusnya tahun ini mau haji terus kita kan jadinya tahun depan. Jadi yaudah kita umroh aja deh gitu. Tapi pengennya 10 hari terakhir di sana karena katanya kalau umroh 10 hari terakhir di sana
itu pahalanya seperti haji gitu, dan kita juga akan Idul Fitri juga di sana. Jadi alhamdulillah Betul. semua keluarga ikut, Alhamdulillah. anak cucu semua lengkap, jadi happy gitu, semua bisa. Yap. Aku lebih ke kalau ke sana tuh banyakan minta ampun ya. Doa tuh yang sekian-sekian, jadi kebanyakan minta ampun sama Allah. Dosaku banyak banget gitu, kayaknya aku diberikan sekarang tuh banyak hal yang begini tuh kayak bersyukur gitu. Banyak banget yang nganter. Tadi aja di rumahku karyawan ada kayak 50 orang. Semua pada haru banget. Aku kan pasti banyak dosa juga sama mereka. Kadang misalnya negurnya lagi apa atau apa pasti, atau mereka juga banyak dosa pasti sama aku. Ya namanya kita manusia ya. Apalagi dia nih. Tapi ya kita inilah maksudnya lebih ke maaf-maafan, itu aja sih. Alhamdulillah ada restoran namanya Pak Umar di Madinah yang udah menjadi langganan kita tahun lalu gitu kan. Jadi aku, Pak Umar, aku mau lebaran di sana, aku Mbak Vida yang telepon. Ya udah umur 41 kalau nggak lebih religius. Kakak tuh kakak. Ada apa Aditya Zoni dengan sang istri? Pemirsa Silet RCTI, kabar kurang menyenangkan belakangan menimpa Aditya Zoni dan keluarga. Setelah sang kakak Amar Zoni ditahan akibat kasus narkoba ketiga kalinya dan bercerai dengan istrinya Irish Pella, Adit kabarnya juga mengalami nasib serupa. Bukan hanya kasus hukum terkait tudingan penggelapan dana, ia juga diisukan akan bercerai dengan istrinya Yasmin O. Namun saat ditanya perihal tersebut, Adit dengan tegas menampiknya. Menurutnya, ia justru akan menjemput istri dan buah hatinya yang kini berada di Malaysia. Tahun lalu masih ada bapak, masih lengkap lah semuanya kan. Jadi tahun sekarang itu ya sendiri sama Panji dong berdua. Ya, mungkin ntar sama Bang Amar kita lebarannya di sana gitu loh. Makanya buru-buru balik ke jemput anak-anak ke Malaysia atau mereka sudah datang setelah lebaran. Mungkin bisa datang ke Malaysia, cuma nanti kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Maunya sih Yasminnya sama Zennya bareng-bareng pulang ke sini sama mamanya juga. Bareng-bareng. Ya, mereka datang ke sini. Intinya di sini yang kemarin ya dugaan penipuan dan dugaan penggelapan itu kita datang ke Polda Metro Jaya dan alhamdulillah sudah selesai juga ininya Bang ya. Kita ketemu sama penyidiknya. Dan di situ memang yang saya lihat adalah kurangnya bukti. Jadi mungkin dari yang pandangan saya lihat kasus itu tidak bisa dilanjutkan karena memang tidak ada bukti apa-apa yang membuktikan kalau saya itu menggelapkan uang, penipuan yang dibilang sama pelapor ya Bang.